Halo Sobat Saka, ketemu lagi di channel Saka Bumi Arsitek, channel inspirasi desain eksterior dan interior rumah impian kamu. Di tengah pesatnya perkembangan hunian urban, hadir sebuah konsep kos eksklusif yang tidak hanya menawarkan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan kenyamanan dan desain arsitektur yang matang. Proyek kali ini milik salah satu klien kami yang berlokasi di Tarakan, Kalimantan Utara. Nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 1.100 meter persegi dengan luasan bangunan 1.300 meter persegi. Desainnya sendiri kami beri nama Anjung Bajurut, yang memiliki arti anjung sebagai tempat berteduh dan bajurut yang mencerminkan kesinambungan. Tidak hanya berfokus pada estetika saja, kami juga memperhatikan fungsionalitas serta interaksi antar penghuni kos-kosan. Kira-kira seperti apa detail dari desain kos-kosan kali ini? Langsung saja kita ke videonya. Secara keseluruhan, bangunan ini memiliki 2 lantai dengan total ada 48 ruang tidur yang masing-masing berukuran 18 meter persegi dan tentunya dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Fasad pada bangunan ini mengusung konsep modern minimalis dengan memanfaatkan material terakota dan beton ekspos, menghadirkan kesan alami sekaligus kokoh. Bentuk bangunannya didesain sederhana namun fungsional, dengan garis-garis geometris yang menonjolkan karakter modernnya. Kita juga aplikasikan kisi-kisi WPC sebagai secondary skin pada fasad. Harmonisasi warna dan material alami menjadi elemen utama yang menciptakan karakter bangunan. Bata tempel terakota menghadirkan nuansa hangat dan alami, sekaligus menjadi visual yang menarik di antara dinding beton ekspos yang kokoh dan berdaya tahan tinggi. Untuk memperkuat kesan bersih dan terang, dindingnya didominasi oleh cat berwarna putih, sementara sentuhan abu-abu memberikan kesan modern yang tegas. Meski strukturnya bertingkat, klien kami ingin adanya ruang komunal yang terbuka, merepresentasikan kehidupan kolektif yang dinamis, mendukung interaksi sosial tanpa mengorbankan privasi. Landscape hijau di beberapa titik melengkapi desain bangunan ini, menjadikan Anjung Bajurut itu bukan hanya sekedar kos-kosan, tetapi ekosistem yang hidup, beradaptasi, dan berkelanjutan dalam konteks urban. Selanjutnya, kita masuk ke dalam area kos yuk Sobat Saka. Pertama, kita akan disambut oleh gerbang utama yang menggunakan material plat besi yang dikombin dengan rangka hollow didesain model swing. Pintu gerbang ini menjadi elemen pertama yang mencerminkan ketegasan dan keamanan dari keseluruhan konsep bangunan. Tepat di sebelah gerbang, terdapat pos security yang berfungsi sebagai area kontrol keamanan, memastikan privasi serta kenyamanan tetap terjaga. Saat kita melangkah lebih dalam, kita akan menemukan area parkir. Tata letaknya dirancang rapi dan fungsional, mampu menampung hingga 6 mobil dan lebih dari 30 motor. Pada permukaan lantainya menggunakan material paving block, tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga membantu sistem drainase yang baik, serta mengurangi resiko genangan air saat hujan. Tidak lupa, kami juga tambahkan planter box di beberapa titik area parkir ini, agar semakin memperkuat nuansa alaminya. Terdapat juga bench beton yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk santai.
Beralih ke dalam, terdapat area resepsionis yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Karena difungsikan untuk menerima tamu, klien kami ingin area ini memiliki nuansa yang hangat. Maka, desainnya kita aplikasikan dinding ekspos dan bata terakota. Agar tamu semakin nyaman, kami tambahkan sofa yang empuk untuk sarana duduk. Sementara lantainya menggunakan granit semen look berukuran 60 x 60 cm. Tepat di sebelah resepsionis, tersedia musola sebagai fasilitas tambahan bagi para penghuni kos. Di bagian lantai 1, terdapat ruang komunal outdoor lengkap dengan meja serta kursi. Sebuah area santai bagi para penghuni yang ingin berinteraksi atau sekedar melepas penat. Cocok banget buat nongkrong di sore hari atau ketika hari libur tiba. Dikelilingi landscape hijau yang memberikan kesejukan alami. Dekat dengan area komunal, klien kami minta ditambahkan fasilitas dapur umum lengkap dengan fasilitas memasak, seperti sink dan kompor, serta kulkas yang dapat digunakan bersama-sama. Sebagai tempat penyimpanan tambahan, kami tambahkan kabinet atas bawah. Selanjutnya, kita naik menuju lantai 2 yuk Sobat Saka. Kita melewati tangga utama yang menggunakan material beton bertulang dengan railing besi Wermes, memberikan tampilan modern sekaligus tetap aman dan kokoh. Tangga ini dilengkapi dengan skylight di bagian atas yang membantu pencahayaan alami di area koridor. Di beberapa titik, roster kembali kami gunakan sebagai elemen estetika, sekaligus buffer untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Kita masuk ke dalam kamarnya yuk Sobat Saka. Dengan luasan masing-masing 18 meter persegi, setiap kamar memiliki balkon pribadi yang juga dapat dimanfaatkan sebagai mini dapur. Kami juga tambahkan sink. Sistem ventilasinya menggunakan roster pada dinding bagian atas, yang memungkinkan pertukaran udara alami tanpa mengurangi privasi setiap kamarnya. Untuk memastikan kenyamanan penghuni, layout ruangannya terdapat tempat tidur queen size, meja kerja, TV, serta kabinet tambahan. Dan yang terakhir, tentu ada kamar mandi dalam. Di dalam kamar mandinya sendiri, terdapat wastafel dengan cermin, kloset duduk, dan satu set shower. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sanitari yang menempati kamar. Oh iya, untuk kebutuhan listriknya sendiri, setiap kamarnya dilengkapi dengan token listrik pribadi. Yang terakhir, kita ke bagian paling atas, yaitu atap. Atap bangunan ini menggunakan material spandek pasir dengan rangka baja ringan yang dirancang dengan model atap pelana. Model atap ini dipilih karena membantu mengurangi resiko kebocoran serta meningkatkan sirkulasi udara, menjaga ruangan tetap sejuk meskipun di tengah iklim tropis. Demikianlah detail dari desain kos-kosan kali ini. Dengan desain yang mempertimbangkan aspek fungsionalitas, kenyamanan, dan estetika, Tanjung Bajurut bukan sekedar tempat tinggal sementara, tetapi sebuah ruang hidup yang mendukung keseimbangan antara interaksi sosial dan privasi penghuninya. Jadi, itulah video review project desain kali ini. Gimana nih menurut kamu Sobat Saka? Ada yang kurang kah? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir ya. Sampai bertemu kembali di video review project kami selanjutnya.